Cantik, pintar, dan bersinar. Itulah 3 kata yang kayaknya cocok banget disematkan ke Prilly Latuconsina. Betapa tidak, selain cantik dan jago akting, wanita berusia 29 tahun itu juga dipercaya jadi dosen di London School of Public Relations. Yaps, Prilly mengajar untuk jurusan broadcasting, digital media, dan film. Yang mengejutkan, Prilly bukan lagi sebagai dosen tamu loh, melainkan sudah jadi dosen tetap di kampus tersebut. Hebatnya lagi, meski sibuk syuting film hampir setiap hari, Prilly mengaku tetap happy menjalankan tugasnya sebagai bu dosen. Jujur aku sih enjoy banget mengajar, aku suka banget bisa sharing ilmu atau berdiskusi sama orang ya. Basically aku emang senang belajar dimanapun dan menurut aku mengajar di kampus ini juga proses belajar aku. Makanya aku juga di sosial media, bahkan sama pacarku aja kita bikin kontennya yang diskusi kan, prom talk gitu. Kita bahas teori psikologi lah, apa, emang aku suka banget sama hal-hal yang bisa mengedukasi dan bisa berdiskusi sama orang banyak gitu. Jadi enjoy banget sih, enak banget juga kerjanya, bisa nostalgia waktu kuliah, ketemu sama dosen-dosenku dulu yang mengajar aku juga gitu. Sebenarnya aku jatuhnya udah jadi dosen tetap ya di LSPR. Jadi di setiap semester pasti aku akan mengisi beberapa kelas sesuai sama jurusan yang mereka ajukan gitu. Misalnya aku mau mengajar marketing gitu atau ngajar PR gitu. Itu setiap semester pasti ada kelas yang akan aku isi gitu. Dan pastinya sambil mau melanjutkan S2 juga sih gitu, supaya lebih lebih lengkap lah ilmunya gitu. Well, meski sudah jadi dosen tetap, Prilly nampaknya belum puas pemirsa. Mantan kekasih Maxim Botier ini bertekad ingin melanjutkan kuliah S2 demi menambah ilmunya sebagai dosen. Duh, kalau makin sibuk waktu pacarannya kapan dong sama Omara Estehlal? Emang kamu gak takut Omara digebet cewek lain, Pril? Dia sebenarnya juga udah sering jadi dosen praktisi ya. Jadi kita sama-sama ngajar. Dia pernah jadi dosen tamu juga di berbagai acara, jadi speaker juga di berbagai seminar. Kedepannya juga dia tujuannya pengen ngajar juga. Jadi benar-benar sama lah. Kalau dia kan yang pasti jurusannya beda ya sama aku. Kalau dia jurusannya kan filsafat dan psikologi. Aku kan public relation, komunikasi, marketing. Ilmu kita tuh beda banget. Tapi menurut aku berkesinambungan. Jadi kita tuh kalau ngobrol tukeran ilmu dan sekalian juga berdiskusi gitu. Gimana dua ilmu ini bisa digabungin gitu. Iya, salah satu alasan aku tuh bisa bareng sama Omara ya. Karena pandangan kita soal pendidikan tuh sama. Kita emang merasa pendidikan itu penting banget. Ada hal-hal yang bisa kita dapat yang nggak bisa kita dapat di kehidupan kita sehari-hari tanpa kuliah gitu. Jadi kita emang harus kuliah dulu untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang kita punya sekarang gitu. Jadi pandangan kita sama soal itu. Terus kita juga sama, kita suka banget berbagi apa yang kita tahu. Jadi knowledge yang kita punya itu kalau kita nggak bagiin ke orang itu menurut kita percuma. Jadi jangan dipendem sendiri gitu ilmu yang kita punya. Makanya waktu sama Omara, waktu kita masih jadi teman pun, kita kalau ngobrol tuh bisa panjang banget karena kita sharing informasi, sharing pengetahuan yang kita tahu. Makanya jadi pacar cocok banget, jadi nggak pernah kehabisan topik. Dan akhirnya kita ngerasa daripada kita nggak menggunakan aset digital kita nih untuk hal-hal yang berguna, cuma posting-posting foto berdua doang, mendingan bikin program. Akhirnya bikinlah prom talk itu, jadi kayak Prilly Omara berbincang-bincang gitu. Ini sih namanya pacaran sehat ya pemirsa. Bayangin aja kalau pasangan lain pada umumnya senang teleponan sampai berhari-hari tanpa putus, Prilly dan Omara justru lebih suka berdiskusi soal lingkungan dan pendidikan. Malahan Omara juga mau mencoba hobi baru yang udah lama disukai Prilly, yakni diving. Aku sama Omar tuh sama-sama suka coba hal baru. Jadi kita tuh nggak pernah bermasalah untuk ngikutin hobi satu sama lain. Kayak misalnya aku suka diving, Omara belum pernah diving sebelumnya, tapi dia selalu mau coba diving gitu, pengen coba hal baru. Terus juga sesuatu yang mungkin Omara suka, aku juga pengen coba. Misalnya kalau aku
aku nggak apa-apa gitu coba-coba makanan yang dia suka, coba-coba destinasi wisata yang dia suka gitu. Misalnya dia ngajak aku, kita kesini yuk, kita coba ini yuk, nah aku mau tuh gitu. Jadi kita senang melihat dan mencoba hal baru. Pacaran setara tuh emang bikin iri ya. Soalnya selain saling mendukung dalam berbagai aspek, komunikasi pun jadi lancar tanpa ada salah paham antara satu dengan yang lain. Tuh, lihat aja Prilly, selama berapa kali pacaran, baru kali ini Prilly mengaku tenang dan tak pernah curiga dengan sang kekasih. Aku baru kali ini nggak ada khawatir. Dulu mah selalu khawatir lah kita, takut nggak cocok, takut nggak direstuin, takut putus gitu kan udah pasti. Cuma ya ternyata kuncinya menurut aku di komunikasi, di rasa percaya, di respect. Aku respect banget sama Omara juga respect sama aku. Terus ya kita masing-masing dari kita tuh kita bangga sama satu sama lain. Aku bangga sama achievementnya Omara bangga sama achievement aku. Jadi nggak ada yang berkompetisi gitu loh di antara kita. Nggak apa-apa aku berkarir, dia juga nggak apa-apa berkarir. Kalaupun sama-sama sibuk ya kita malah saling mendukung gitu. Bukannya saling menyalahkan kok sibuk sih nggak ada waktu atau apa enggak, tapi malah saling mendukung gitu. Mungkin cara bucinnya kita beda kali ya gitu. Padahal aku ngerasa aku tuh bucin banget loh. Aku ngerasa aku bucin banget karena aku tipe yang kayak bakal meluangkan waktu aku walaupun cuma sedikit untuk dia gitu. Sesibuk-sibuknya aku, pokoknya selagi aku bisa ketemu dia, aku ketemu dia. Terus aku pay attention to details, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Sampai tanpa dia ngomong aku udah tahu apa yang dia mau gitu. Mungkin dengan cara itu ya kalau aku bucinnya kali ya. Kalau dia mungkin lebih kelihatan karena ya dia lebih mungkin romantis banget orangnya. Tapi aku juga romantis sih, aku nulisin puisi buat dia gitu-gitu. Dia tuh sering banget bilang nggak bisa ketemu, tahu-tahu tiba-tiba udah muncul di tempat yang aku ada gitu. Atau tiba-tiba waktu itu tiba-tiba ikut kelas aku karena dia mau support. Jadi bucinnya kita tuh saling support satu sama lain gitu. Kita temenan. Jadi temenan dari 2022. Dan aku juga udah ketemu dia dari 2013. Jadi dia teman masa kecil lah ya. Tapi kan dia kuliah di US 7 tahun, jadi udah gak ketemu gitu. Balik lagi syuting-syuting, gak pernah syuting bareng. Baru syuting bareng itu di 2022. Temenan tuh yang bener-bener kalau ketemu tuh sharing gitu. Barulah di 2024 jadi pacar. Agak lama ya di ininya prosesnya. Cie, kalau udah sefrekuensi dan setara dalam segala hal, berarti udah yakin dong buat maju ke jenjang yang lebih serius. Sayang kan kalau pacaran kelamaan, nantinya malah gak jodoh. Kalau aku sih emang tujuannya pacaran nggak mau buat main-main ya gitu. Apalagi aku kan nggak pernah seterang-terangan ini kan ke publik kan. Dulu nggak pernah loh, beberapa tahun terakhir tuh nggak pernah mau terang-terangan karena ya mungkin masih ada keraguan atau kayak belum ada yang pas juga. Nah ini kalau udah terang-terangan kan berarti udah ada rasa yakin. Jadi ya semoga doakan saja Wirsa. Iya, enak dilihat, enak didengar, anteng perilakunya gitu kan. Aku tuh malah gak ada target sama sekali. Walaupun tahun depan aku 30, tapi aku beneran gak ada target sih. Dan dia pun juga gak ada target, karena kita tipe yang malah targetnya tuh tadinya sebelum kita ketemu sama satu sama lain, target kita tuh selalu buat diri kita sendiri dulu, buat kerjaan kita, buat karir kita, buat pendidikan kita, gak pernah mikirin pasangan. Nah tapi pas kita ketemu, cocok, baru ada target, ada tujuan baru kan untuk menjalin hubungan yang serius. Cuma yang nggak ada target umurnya gitu.